Siap nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan melanjutkan ke sesi 4. Kali ini saya yang mendapat giliran sebagai hostnya dan moderatornya adalah Bu Eli Puji Setiawati dengan presenter atau narasumbernya Ibu Yuli Fitriatul Mudawamah SPD. Di sesi keempat ini masih dalam rangkaian diseminasi materi Gubuk Jatim Cerdas, di mana kami akan menyampaikan atau meneruskan materi-materi yang ada di Gubuk Jatim, sehingga kita semua dapat memanfaatkannya secara luas dan mendatangkan banyak manfaat bagi lebih banyak orang. Nah, untuk materi di sesi yang keempat ini akan dimoderatori oleh Bu Eli. Kepada Bu Eli kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi keempat ini saya sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Materi untuk sesi keempat ini adalah pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan program atau aplikasi Filmora yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Fitriatul Mudawamah. Akan dibuka nanti sesi tanya jawab saat presentasi sudah usai. Demikian untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada pemateri. Silakan Ibu Yuli. Bu Yuli, suaranya belum keluar. Suaranya belum masuk. Terima kasih Bu Eli Puji selaku moderator dan Ibu Denis Agustin selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya kedapatan pada sesi 4, yaitu materi yang keempat, pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Jadi di Jatim Cerdas Gubuk ini, materi yang keempat yang membuat video dengan aplikasi berupa Filmora. Apa ya Filmora itu? Sebenarnya mungkin sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Cuman aplikasi Filmora itu menurut pematerinya kemarin, jadi itu lebih mudah, terus lebih bisa untuk digunakan hampir jadi rendah, termasuk rendah. Jadi untuk spesifikasi laptop yang nggak butuh terlalu yang tinggi sudah bisa digunakan dan gratis. Yang jelas itu yang patut digarisbawahi. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang harus dipersiapkan untuk membuat yang jelas persiapan. Persiapan itu otomatis kalau Bapak Ibu semuanya mau membuat video pembelajaran dengan menggunakan Filmora, baik dengan menggunakan apapun, pasti kita siapkan dulu. Kita ingin nanti hasilnya bagaimana. Misalkan, oh ada pembukaan, ada judul dulu di depan. Terus nanti ada, jadi minimal jenengan sudah punya rank-rank. Jadi seperti kayak kalau mengajar di kelas, pasti jenengan menyiapkan RPP, ya sama seperti itu. Jadi saat mau membuat video pembelajaran, kita minimal punya rank-rank terlebih dahulu. Jadi nanti baru disiapkan, kalau sudah punya rank-ranknya, disiapkan dulu apa yang dibutuhkan, alat bahan apa yang dibutuhkan di situ. Yang kedua download, nanti download aplikasinya, terus setelah download, diinstal ke laptopnya atau ke komputer. Terus kalau sudah install film, kita import file-file yang dibutuhkan untuk membuat video tadi ke Filmoranya. Diedit, kalau sudah diimport semuanya, diedit, mungkin ditambahi dengan berupa audio, atau mungkin ditambahi titles atau openers, terus baru yang terakhir ekspor. Biasanya ada yang bilang di render, seperti itu juga. Nah, sekarang kita lanjut ke persiapan. Apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat video ini? Di situ yang harus disiapkan ada dua, ada hardware sama software. Hardware-nya otomatis namanya membuat video jadi kita butuh komputer atau laptop. Komputernya ya kalau bisa minimal Core i3 seperti itu. Tapi tidak butuh yang harus Core i5 enggak. Jadi bisa Core i3 sudah. Kalau softwarenya otomatis berarti ada hardware, ada software. Softwarenya aplikasi Filmora yang harus sudah di-download di komputer. Terus gambar mungkin biasanya gambar sebenarnya sudah ada yang disediakan di Filmoranya. Cuman kalau ingin gambar yang lain berarti jenengan harus menyediakan gambarnya. Mungkin gambarnya Bapak Ibu juga bisa dipasang di situ. Terus video yang nanti mau ditampilkan
yang mau digabung dengan yang lain, dan yang terakhir audio. Audio pun sebenarnya di Filmora juga sudah disediakan. Cuman kalau ingin audio yang lain, maka kita harus menyediakan sendiri. Nah, sekarang kita ke cara download. Jadi Filmora ini kita bisa download melalui Google biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita ketik aja di situ Filmora 9, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada Filmora 9 ada ke bawah. Kita pilih yang Filmora 9. Jadi di Filmora 9 nanti ada tulisan free download. Jadi ini gratis ya Bapak Ibu. Cuman resikonya karena ini gratis, nanti di situ video yang jadi nanti ada tulisan Filmora karena kita memang tidak beli, jadi mereka pun juga ingin promosi. Jadi sebenarnya bisa menghilangkan, namanya watermark Bapak Ibu, jadi bisa menghilangkan, cuman ya wong kita nggak beli ya jangan sampai dihilangkan, itu namanya sudah ilegal, jadi kalau bisa jangan dihilangkan. Nah, kita pilih yang free download. Nanti kalau sudah mengetik Filmora 9 di Google, terus kita pilih free download. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang try it free. Jadi di sini kita klik try it free. Kalau sudah diklik try it free, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita install saja di sini. Jadi kita klik install. Kalau sudah selesai install, nanti di bawah ini akan muncul seperti ini. Jadi ada Filmora Eco setup ini. Jadi nanti di sini. Terus kalau misalkan kita ingin tahu kira-kira tadi menginstalnya di mana, lah kita klik kanan saja. Di klik kanan nanti kita cari foldernya, tempat foldernya, show in folder. Jadi nanti kita bisa tahu foldernya menginstal tadi ada di mana. Nah, selanjutnya ini kalau kita sudah menginstal nanti tunggu sampai prosesnya 100%. Jadi setelah kita mencari, kita tadi menginstalnya ada di mana, kita install, terus kita tunggu proses sampai 100%. Nanti kalau sudah selesai 100%, nanti di desktopnya Bapak Ibu, di komputernya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Jadi ada Wondershare Filmora 9. Nah, kalau sudah ada muncul ini berarti installnya sudah berhasil. Nah, kalau sudah, nanti kita klik, kita kalau ingin membuat video ini kita klik, kita buka, nanti penampakannya seperti ini. Jadi penampakan Filmora, ada penampilan layarnya ada seperti ini. Jadi di sini ada 4 bagian. Yang pertama di atas ini nomor 1 itu menu. Terus yang kedua ini namanya media. Jadi media untuk memasukkan media-media, mengimport nanti letaknya di sini, memasukkan. Ketiga ini namanya timeline, tempatnya mengedit, jadi tempatnya video track sama audio. Di tempat yang ketiga ini nanti ada satu, ini tempatnya video, ini tempatnya audio. Di atasnya video ini nanti ada tempatnya biasanya nama atau judul, jadi untuk memasukkan tulisan-tulisan. Yang keempat preview, preview ini untuk menampilkan, jadi nanti hasilnya jenengan tadi gimana, jadi di sini untuk previewnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini bagian-bagian Filmora. Jadi bagian-bagian Filmora di posisi file. Jadi di posisi ini tadi Bapak Ibu di file, nah di file nomor 1 ini tadi bagiannya apa saja. Jadi pertama ada media. Media nanti jenengan bisa memasukkan di situ juga ada contoh. Jadi kalau misalkan hanya untuk uji coba bisa mengambil yang ada di situ medianya. Audio, ada audio, jadi suara yang ingin dipakai, musik-musik yang ingin dipakai ada di situ. Cuman terbatas karena ini gratis, dan jadi kalau ingin audio yang lain atau yang up to date, yang terbaru ya otomatis harus istilahnya memasukkan, mengimport. Ada titles, ini bisa di dalamnya titles ini ada judul untuk jadi pemberian nama judul sama untuk openers biasanya. Terus ada transition, transition itu peralihan dari satu video ke video yang lain. Efek, efek itu untuk memberikan efek, misalkan kalau kita sedang berbicara tentang burung lah, di situ bisa muncul langsung gambar burung, itu namanya efek. Ada elemen, terus ada split screen, terus ada export. Cuman karena kita masih belajar, jadi di sini kita pakai yang dasar-dasar saja dulu Bapak Ibu. Jadi tidak usah sampai yang sampai, ya boleh kalau sudah paham boleh pakai yang bagus, tapi kalau belum yang sederhana dulu. Yang inti-intinya yang kemarin istilahnya sudah diminta untuk ditugaskan di Gubuk Jatim Cerdas itu hanya yang dasar-dasar dulu. Nah, kalau sudah sekarang kita belajar cara mengimport media.
Bagaimana cara mengimport media? Kalau pertama kali untuk mengimport, di sini nanti ada gambar kecil. Jadi seperti ini. Ini jadi nanti kalau mau mengimport cukup dipencet plus ini. Jadi kalau dipencet plus nanti kita sudah langsung diarahkan untuk mengambil video, misalkan videonya jenengan taruh di folder D. Lah nanti diarahkan ke situ. Kalau untuk mengimport lagi yang lain nanti dipencet import media file dimasukkan. Lah di situ nanti dimasukkan semuanya, ini tahap yang kedua. Karena kalau sudah yang kedua tanda plusnya tadi sudah hilang Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke import media file. Kalau sudah masukkan semua yang dibutuhkan, misalkan seperti ini, saya membutuhkan yang pertama gambar di nomor 1, jadi saya import tadi gambar. Yang kedua medianya PowerPoint, misalkan ini saya ambil sementara dari YouTube Bapak Ibu. Jadi dari YouTube, misalkan dari YouTube usahakan yang musiknya agak istilahnya agak biar nggak runyam, tapi bisa diperkecil nanti. Terus ini misalkan saya taruh gambar saya pas foto saya. Terus ini saya import musik jadi audio, nanti yang ingin saya masukkan yang untuk jadi istilahnya jadi kalau ada PowerPoint-nya ada penjelasannya kan lebih bagus kalau ada musiknya, jadi biar lebih meriah, lebih bagus lagi. Seperti ini tampilannya. Kalau sudah dimasukkan semua yang dibutuhkan, diimport, baru kita nanti edit. Nah, caranya mengedit, ditarik terlebih dahulu. Jadi ini ditarik ke sini. Jadi yang pertama saya misalkan ingin memberikan gambar, judul misalkan tentang judul video pembelajaran fisika. Jadi ini saya taruh ke sini. Terus nanti, dikasih ini titles atau openers. Jadi titles itu tulisannya. Jadi di depan sini nanti saya kasih titles. Titles-nya ngambil dari titles. Titles itu ada banyak, ada custom, ada openers, ada title sendiri, ada lower, Titles. ada titles, ada end credit, ada newcomer. Kalau untuk biasanya tulisan ini, saya biasanya pakai titles ini. Jadi titles-nya apa? Saya taruh di sini lah, letaknya di posisi track yang atas. Jadi atasnya gambar sama video. Terus setelah itu, setelah saya masukkan gambar, saya beri judul. Saya beri ini namanya transition. Transition itu ini. Nanti transisinya tinggal juga dipilih. Nanti di bawah ada cara memasukkan transition. Terus kalau sudah situ saya masukkan lagi gambar saya. Gambar saya beri titel lagi. Jadi titelnya misalkan nama saya, asal sekolah, seperti itu. Terus setelah itu baru openers. Openers itu adalah pembukaan. Jadi setelah tadi di awal kita beri judul, misalkan video pembelajaran fisika, di openers saya beri judul materinya. Jadi misalkan gerak parabola. Baru dimasukkan videonya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya masukkan video. Setelah saya masukkan videonya, terus jadi saya tahapnya kemarin untuk membuat ini contoh kalau ini Bapak Ibu, bukan yang kemarin saya kumpulkan. Jadi ada gambar saya profil, terus ada openers untuk pembukaan, terus ada di sini ada video yang materinya pembelajaran. Terus ini sekarang kelebihannya Filmora, jadi Filmora itu bukan untuk menggabung-gabung saja Bapak Ibu. Jadi kita misalkan ingin membuang, ingin mengedit, bisa. Jadi misalkan saya tidak butuh yang sebelah sini ke sana misalkan. Ya cukup di sini garis merahnya ini ditarik ke sini, terus diklik tanda ini gunting, diklik sini. Terus nanti kalau misalkan saya motongnya inginnya hanya separuh saja, tidak semuanya, jadi hanya bagian tulisan gerak parabola ini. Ini saya garis lagi, saya tarik lagi merahnya ke di sini, saya klik, saya pencet lagi yang ini gunting, terus di tengahnya saya klik 2, saya buang dengan tempat sampah. Kalau bingung nanti bisa tanya lebih lanjut ke ahlinya. Ahlinya ya salah satunya kayak Bu Eli tadi misalkan. Iya toh. Mas Agustin. Bisa juga tanya langsung ke saya. Karena memang kalau kelihatannya lihat PowerPoint gini rasanya seperti masih kayak gerambiang saja, tapi nanti kalau sudah praktek sebenarnya ternyata lebih mudah. Jadi kelebihannya kalau jenengan pernah lihat video waktu di N atau mungkin saat
perpisahan itu kan di belakang biasanya ada video, terus ada di end itu juga ada video, penampilan video-video lah. Yang digabung-gabung itu anak-anak kebanyakan ada yang menggunakan Filmora, ada sebagian yang menggunakan Filmora, ada juga yang menggunakan aplikasi yang lain. Seperti itu. Jadi ada kemarin yang diwajibkan di tugas, jadi intinya itu adalah minimal harus ada 3 video pembukaan, misalkan ada video materi, terus ketiga ada video penutup, terus ada title sama openers. Title berarti memberikan nama, misalkan nama kita atau nama judul, terus kalau openers adalah pembukaan, terus harus ada transition, jadi cukup itu, ada transisinya. Transisi itu saat keluarnya, jadi kalau video, kalau pertama kali gambar itu keluar, nanti misalkan oh arahnya ke bawah, oh arahnya menyamping, itu yang dimaksud dengan transition. Jadi itu yang dasar-dasar dulu Bapak Ibu, bukan ini belum yang sampai yang bagus. Ini yang dasar yang kemarin ditugaskan di Gobuk Jatim Cerdas itu. Nah, ini cara memotong seperti tadi, jadi diklik yang bagian gambar gunting yang sini tapi Bapak Ibu, terus diklik lagi sini gambar gunting, tengahnya diklik 2 kali, terus dibuang dengan menggunakan tanda tempat sampah. Terus kalau sudah merasa selesai, oh ya di sini saya memberikan ada akhiran. Jadi setelah materi saya beri, mungkin bisa dikasih video Bapak Ibu penutup juga bisa, karena ini kemarin uji coba, jadi saya beri gambar posisi di titel. Jadi di titel itu ada N. Coba kita lihat ke titel tadi. Nah, di titel ini ada posisi di N ini. Jadi N kredit ini adalah untuk istilahnya nanti akhirnya bagaimana, misalkan bisa juga dalam bentuk seperti kayak film. Jadi ada nama yang keluar seperti itu juga bisa. Saya taruh di sini. Jadi di belakang. Di sini posisinya. Nah, di sini. Ini N-nya tadi. Kalau sudah, dimasukkan video, audio. Tadi kalau hanya menonton gambar tok kan istilahnya kurang seru misalkan Bapak Ibu. Jadi di sini saya masukkan audio. Jadi audio nanti bisa ngambil di sini atau bisa ini. Jadi ini audionya. Tinggal ditarik aja ke sini. Tarik sini, misalkan audio itu. Jadi ini yang mengiringi video tadi. Audionya bisa ngambil dari sini, bisa juga menyediakan sendiri. Tarik. Kalau misalkan ingin audionya suaranya agak rendah, biar istilahnya suara penjelasannya materi tidak tertutupi, ini bisa dikecilkan Bapak Ibu. Jadi tinggal ini nanti diklik-klik 2 kali, terus bassnya diturunkan, nanti ini sudah kecil sendiri. Seperti itu cara pembuatan video dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, ini belum selesai. Jadi kalau sudah merasa ini sudah sesuai dengan rancangan Bapak Ibu, baru terakhir diekspor. Jadi diekspor itu diubah video yang jenengan buat tadi ke dalam MWV atau MWV ya, atau ke MP4, jadi tinggal pilih yang bagaimana, jadi diekspor. Caranya klik ekspor, jadi ekspornya di bagian, bentar. Nah, ini ada ekspor warna biru ini, jadi biru kehijauan ini diklik ekspor, nanti akan muncul seperti ini untuk pertama. Jadi kita harus membuat dulu create account, jadi kita memasukkan akun kita. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, kita isikan emailnya, passwordnya bukan password email ya Bapak Ibu, jadi passwordnya adalah password ini untuk Filmora. Terus first name, terus last name, kalau namanya ada 1 ya bisa dipecah, kalau namanya ada 3 mungkin yang 2 dimasukkan ke last name-nya. Terus register. Kalau sudah nanti akan kembali ke tampilan seperti yang tadi, jadi tampilan kembali lagi ke depan, tampilan lagi seperti ini. Kita klik lagi ekspornya lagi, namun nanti yang muncul bukan seperti ini, tapi ini, jadi kita klik lagi ekspornya, yang muncul ganti ininya bukan create account tapi continue use, jadi tinggal dilanjutkan. Kalau sudah kita klik continue use. Nah ini kita pilih apa, mau formatnya apa, mau MP4 apa MWV, atau yang ini sampai ke bawah ini ada banyak, ada MP3 juga bisa, tapi nanti keluarnya mungkin hanya suara saja. Namanya dikasih nama, kalau di sini diberi nama My Video, nanti biar mudah pencariannya kasih nama, judulnya tadi apa, misalkan Gerak Parabola.
save to-nya. Jadi ini disimpan di folder apa. Jadi jangan kalau ini C nanti diklik di sini Bapak Ibu. Jadi pilih di D atau jenengan taruh di picture atau di dokumen bisa. Ini resolusinya mau yang tinggi atau yang agak rendah. Kalau sudah ini diklik di bawah ini export aja, ada klik export. Nah, kemudian kalau sudah tunggu sampai ini, tampilannya ini agak kecil, jadi di sini nanti tunggu sampai ini 100%. Jadi ini masih proses, biasanya butuh waktu beberapa menit, jadi agak lama, tidak bisa langsung. Nah, kalau sudah, ini tandanya sudah selesai, di sini sudah muncul 100%, jadi ekspornya sudah selesai. Nah, untuk melihat di mana nanti letak hasil ekspor, biasanya mungkin sebagian dari jenengan lupa, tadi tak taruh di mana ya posisinya foldernya. Cari aja di Find Target, jadi klik Find Target, otomatis nanti diarahkan ke tempat menyimpan video tadi. Nah, misalkan tadi saya klik Find Target, ternyata saya taruh di sini di D ada tulisan video pembelajaran gerak parabola. Tulisannya sudah MP4, jadi sudah jadi videonya Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Filmora, aplikasi Filmora. Nah, jangan lupa Bapak Ibu absennya diisi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Monggo, Eli. Ya, terima kasih Bu Yuli atas presentasinya. Sangat menarik sekali. Selama ini kita berpikiran bahwa membuat video itu sulit, tapi setelah dijelaskan oleh Bu Yuli jadi terasa mudah. Silakan Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, seperti yang sambil menunggu jika ada pertanyaan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Yuli, terutama ibu-ibu ini, bahwa semua aplikasi yang disampaikan mulai dari sesi 1 sampai sesi 4, semuanya gratis. Itu sepertinya ada yang bertanya, Ibu Yulis Prastiwu, Bu. Bu Yulis Prastiwu Ningsih. Beliaunya raise hand ya? Ya, soalnya masih di mute. Yang jadi hostnya harus membuka dulu suaranya. Belum. Atau bisa diketik di kolom chat saja. Kalau di saya nggak ada yang raise hand ini. Tidak bisa. Sepertinya yang bisa tahu raise hand itu ya hanya posisi Bu host sama pemateri. Iya. Oh, bisa diketik aja mungkin Bu Yulis di posisi chat aja. Jadi misalkan ada pertanyaan bisa diketik di situ. Ngisor dewe Mbak. Monggo yang lain. Mungkin lost mungkin internetnya Bu Denis. Yang lain monggo mungkin yang bertanya atau mungkin kalau misalkan ada kesulitan nanti bisa waktu praktek bisa langsung. Oh itu Bu Eliawati. Monggo Bu Elia. Halo, Elia. Oh, sebentar. Ini dialihkan ke saya untuk hostnya. Bentar, Bu Elia ya. Oke. Sudah, suaranya sudah on. Iya. Silakan Bu Elia. Bu Yuli. Oke. Ya. Itu tadi saya dengar ada video pembuka, ada video penutup. Itu terus ada apa transisi apa Pak? Iya, transisi. Ya. Nah itu kalau ada beberapa video yang kita ambil mau kita gabungkan apa ya pakai transition itu tadi? Kalau misalkan jenengan mau menggabung semuanya cukup ditarik di track Bu. Transisi itu gunanya hanya untuk tampilan munculnya. Jadi kalau jenengan pernah lihat di PowerPoint atau di biasanya ya PowerPoint biasanya. Jadi itu biasanya muncul pertamanya kan ada yang dari atas ke bawah, dari samping. Jadi hanya munculnya saja. Jadi kalau mau menggabung ya ini cukup ditarik ke sini.
Nah, ini ditarik tracknya, ini tarik ke sini. Terus video kedua tarik ke sini. Video ketiga tarik ke sini. Hanya seperti itu, Bu. Jadi transition itu gunanya hanya untuk munculnya. Nah, transition bisa dipilih. Dan nanti ini munculnya seperti ini. Kecil di sini, ini berarti nanti munculnya video ini dari posisi pojok atas ke pojok bawah. Boleh nambahin Bu Yuli? Oke. Tambahin sedikit ya Bu Elia. Oke, monggo. Transisi itu biasanya diletakkan di antara dua video. Jadi misal dari video pertama dengan video kedua yang kita gabungkan, transisi itu ada di tengah. Jadi kalau dalam bahasa mungkin itu konjungsi, kata sambung. Jadi itu transisi. Jadi dari video pertama ketika kita mau masuk ke video kedua, itu kita kasih transisi. Misal kayak buku dibalik, seperti tadi katakan Bu Yuli, misal videonya ditarik ke atas atau ke bawah, kemudian muncul video kedua. Nah itu fungsinya transisi. Mau kita pakai bisa, mau nggak dipakai juga bisa. Dan kalau mau dibuat transisinya durasinya panjang atau pendek itu juga bisa diatur. Demikian Bu Elia. Ya, seperti ini Bu Elia. Saya tiap video saya kasih transisi. Ya. Jadi di sini transisi, di sini karena cuman transisi itu bisanya hanya di depan tiap video. Jadi kalau misalkan videonya jenengan panjang, mau jenengan taruh di tengah-tengah tidak bisa. Jadi transisi itu bisanya hanya pas saat membuka di awal. Jadi makanya di sini opener tidak saya kasih transisi karena opener itu sudah bagus istilahnya, munculnya itu sudah bagus. Tapi ini karena ini saya kasih transisi lagi biar nanti munculnya itu bagus seperti itu Bu Elia. Jadi tidak monoton cukup langsung muncul gitu enggak, tapi ada istilahnya alik disik tanya sama gambarnya. Pripun Bu Elia? Ya, lumayan Pak. Nanti bisa tanya ke saya, ke Bu Eli atau Bu Deni, sudah ada semuanya, sudah insya Allah sudah mengerti, sudah paham. Yang lain monggo mungkin ada yang ditanyakan. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi lain kemudian bertanya apa perbedaan antara Filmora ini dengan aplikasi yang jenengan punya, bisa mungkin nanti diinformasikan. Silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sampun sepertinya Beli. Oh ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi kami dan mungkin bisa melihat contoh-contohnya video yang dibuat menggunakan Filmora. Demikian presentasi dari Bu Yuli Fitriatul. Terima kasih atas sharing ilmunya. Kesimpulannya bahwa dengan Filmora ini kita bisa membuat video pembelajaran Bapak Ibu sehingga kita tidak bergantung dari YouTube atau sumber-sumber yang lain dari internet. Kita bisa membuat sendiri, mungkin lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa-siswa kita. Demikian saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan kepada host. Tapi karena ini juga sedang mengalami kendala, maka saya mewakili host Ibu Denis Agustin menutup acara untuk sesi keempat ini. Demikian juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara diseminasi materi Gobuk Jatim gelombang 1 yang diadakan oleh guru SMA Negeri 3 Kediri dengan 4 sesi mulai dari jam 10 sampai sekarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.